Penuh dengan roh itu bukan kayak bisa geleper-geleper atau segala macam, enggak, tapi kehidupan yang mau ikut pimpinan Roh Kudus. Nah, selanjutnya yang merupakan ciri dari orang-orang yang merupakan masyarakat baru itu, standar yang baru yang Tuhan inginkan untuk jemaatnya atau umatnya untuk hidupi adalah bagaimana penuh dengan roh. Kita coba lihat ya, Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, penuh dengan roh pengertian yang sangat sederhana adalah bukan berarti ketika kita sudah percaya kepada Kristus, wah disuruh penuh dengan roh, berarti dulu tuh kita masih separoh gitu ya, masih belum penuh gitu ya. Nah, jawabannya bukan seperti itu, karena tadi kita sudah baca sama-sama di Efesus 1 ayat 13, bahwa ketika kita mendengarkan berita Injil, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita menjadi materai dari apa yang sudah Tuhan janjikan. Berarti ketika kita percaya Kristus, Roh Kudus sudah ada dalam kita, belum? Jawabannya sudah, betul kan ya? Nah, kenapa masih diperintahkan kamu penuh dengan roh? Seolah-olah kita kayaknya kurang roh gitu kan ya? Nah, pengertiannya gimana? Pengertiannya adalah kita kadang-kadang ikut atau berlawanan dengan pimpinan Roh Kudus. Ikut atau berlawanan dengan pimpinan Roh Kudus? Jawabannya seringkali berlawanan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, ciri-ciri orang yang sudah Tuhan masukkan ke dalam masyarakat baru, ke dalam gereja yang menghidupi standar yang baru, dia tidak lagi hidup dengan pimpinan daging, pimpinan yang lainnya, tapi dia penuh bukan dengan anggur dan segala macamnya yang menimbulkan kekacauan di dalam kehidupannya, tapi penuh dengan roh. Dia hidup ikut pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus melangkah kemana, dia langkah kemana. Roh Kudus bergerak ke kiri, dia ke kiri. Roh Kudus bergerak ke kanan, dia ke kanan. Dan inilah kehidupan yang penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu bukan kayak bisa geleper-geleper atau segala macam, enggak, tapi kehidupan yang mau ikut pimpinan Roh Kudus. Dan menariknya, bentuk dari pimpinan Roh Kudus, hidup yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus adalah kita bisa lihat di dalam bagian yang selanjutnya, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 misalnya. Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ternyata ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dia rela menundukkan diri di dalam pengaturan yang Tuhan inginkan dia untuk boleh jalani, untuk boleh hidupi. Salah satunya termasuk di dalam rumah tangga. Bagaimana istri tunduk kepada suami, bagaimana suami mengasihi istri, bagaimana anak menghormati orang tuanya, bagaimana pekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah ciri orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di gereja termasuk enggak? Di gereja termasuk enggak? Ini bisa pakai contoh rumah tangga. Di gereja juga gitu enggak? Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita boleh kerjakan. Hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan inginkan kita jalani di gereja ini. Yuk mari sama-sama kita boleh sadari ada standar yang baru. Orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam bagian umat Tuhan ke dalam gereja Tuhan. Dan kiranya kita benar-benar menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu. Panggilannya besar, tanggung jawabnya juga besar. Dan mari sama-sama kiranya minta kekuatan dari Tuhan untuk boleh menjalankan panggilan tersebut. Kiranya benar-benar hidup kita berpadanan dengan panggilan tersebut.